Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini perkenalkan, saya Andre Kurniasetiawan dari mahasiswa Teknik Kelautan. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang resume dari video yang diberikan oleh Ibu dengan dalam mata pelajaran mekanika gelombang air. Baik, ya, pertama-tama kita di sini ingin bicara tentang karakteristik dinamik pantai. Nah, karakteristik dinamik pantai ini memiliki eh, empat komponen, atau harus ada empat ini baru bisa dikatakan karakteristik dinamik pantai, yaitu yang pertama adalah matriks, yang kedua adalah nilai tunggal atau yang bisa dilambangkan dengan M, yang ketiga adalah kekukuan atau K dilambangkan dengan K, dan yang keempat adalah redaman atau yang dilambangkan dengan C. Nah, keempat ini dapat timbul dari material serta dari pembangunan hidrodinamik. Nah, sekarang kita masuk ke dinamik struktural. Nah, ada 5 dinamik struktural, yaitu yang pertama adalah wind force atau kekuatan angin. Kekuatan angin ini didapatkan dari kecepatan angin atau velositas gelombang angin. Adalah sebuah kuantitas atmosferik fundamental. Dan yang kedua adalah wave force atau kekuatan gelombang. Ketiga adalah gempa bumi. Keempat adalah kekuatan dari pertumbuhan laut. Dan kelima adalah ice load. Nah, sekarang kita masuk ke wave force yang pertama. Wave force ini, kekuatan ini membutuhkan solusi dari dua masalah yang terpisah, meskipun saling terkait. Tahap pertama adalah perhitungan kondisi laut. Nah, keadaan laut dihitung dengan menggunakan dan idealisasi profil, permukaan, gelombang, dan memberi kinematik gelombang oleh teori gelombang yang tepat. Dan tahap kedua adalah perhitungan kekuatan gelombang pada anggota individu dan pada struktur total, sehingga didapatkan dua analisis total dan yang berbeda. Yang kedua adalah, dan sekarang kita masuk ke desain analisa gelombang tunggal. Gelombang ini dihitung menggunakan teori gelombang orde tinggi. Biasanya dengan gelombang yang berusia 100 tahun, yaitu kelompok maksimum dengan periode pengambilan 100 tahun. Tidak ada perilaku dinamis dari struktur yang dipertimbangkan. Analisis statistik ini sesuai ketika periode gelombang dominan jauh di atas periode struktur. Ini adalah kasus gelombang pada ekstrem yang bekerja pada struktur dangkal. Nah, sekarang kita masuk ke analisa gelombang acak. Jadi yang di sini kita lakukan adalah mau berbicara tentang analistik pada gelombang dasar. Analisis statistik dilakukan berdasarkan diagram sebaran gelombang untuk lokasi platform lepas pantai. Gelombang yang disesuai definisikan ini untuk melakukan analisis domain frekuensi. Dan spektrum gelombang yang tepat digunakan untuk menghasilkan gelombang acak jika analisis dinamis untuk pembuatan gelombang ekstrim diperlukan untuk struktur peradian dalam. Dengan metode statistik gaya maksimum yang paling mungkin selama makrostruktur menggunakan teori gelombang linear. Dan pendekatan statistik dipilih untuk menganalisis kekuatan, kelelahan, dan respon dinamis dari platform lepas pantai. Sekarang adalah solusi beban lingkungan. Perhitungan keadaan laut. Dari perhitungan keadaan laut ini dapat diprediksi menggunakan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan profil khusus dari negara tersebut, dan yang kedua adalah menggunakan teori tertentu untuk memanipulasi keadaan laut. Nah, dari dua cara tersebut, kita dapat memprediksi cara tersebut mendapatkan kinematik partikel air. Akhirnya masuk ke teori gelombang atau wave theory. Nah, wave theory ini didistribusikan sebagai gelombang kinematik yang didasarkan dari teori potensial. Gelombang diasumsikan sebagai lembah dan bukit. Jadi gelombang itu memiliki dua, yaitu gelombang, lembah, dan bukit. Gelombang tersebut bisa juga didistribusikan menjadi dua dimensi aliran dan mempunyai karakteristik yang berbeda pada parameternya. Nah, gelombang juga memiliki beberapa indikator, yaitu tinggi gelombang yang pertama, atau yang kita bisa lambangkan dengan H. Kemudian ada periode gelombang yang bisa kita lambangkan dengan T. Kedalaman gelombang kita lambangkan dengan D. Angka gelombang kita lambangkan dengan K.
Dan frekuensi keliling kita lambangkan dengan omega. Dan yang terakhir adalah frekuensi yang kita lambangkan dengan F. Sekarang kita masuk ke gelombang airy linear. Teori gelombang yang paling sering digunakan dalam menghitung beban gelombang atau wave load, yaitu adalah gelombang airy linear. Dan yang ini adalah terjadi pada struktur. Teori gelombang airy juga bisa disebut dengan teori gelombang amplitude kecil, bahwa asumsi tinggi gelombang adalah sangat kecil jika dibandingkan terhadap panjang gelombang atau kedalaman laut. Dan teori gelombang non-linear. Persamaan Morrison merupakan salah satu dari gelombang non-linear, yang mana persamaan Morrison mengasumsikan bahwa gaya gelombang merupakan gabungan dari komponen gaya inersia dan gaya hambatan yang dijumlahkan secara linear. Ada buoyant force atau gaya apung. Gaya apung adalah resultan gaya yang bekerja terhadap suatu benda oleh fluida statik tempat benda itu terendam atau terapung. Dan gaya apung beraksi vertikal ke atas. Earthquake loads atau gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Dan mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.